Tiap orasi saat unjuk rasa berkelanjutan di sekitar kantor DPRD maupun wali kota yang mengonstruk bentuk-bentuk ketidakpasrahan menyaksikan sidang ekonomi yang dikendalikan oleh minoritas dengan memanfaatkan kondisi lemah rejim pemerintahan yang antara lain telah menyebabkan negara berubah menjadi serakah atau greedy state. Di sini ada Pak Anwar Bakti. Mohon berdiri Pak Anwar Bakti. Orang yang sejak 4 tahun lalu bicara mengenai hilangnya masjid, lenyapnya masjid ketika ada developer melakukan sesuatu. Pak Effendi karena dia muslim dia bicara masjid, ya kan? Jangan sensi dulu, ya kan? Ya, hilang. Di antara belasan itu hanya 2 yang berhasil kita selamatkan, dan itu pun ditipu. Satu Jalan Timur. Bagaimana Jalan Timur itu digeruduk dengan seragam yang kita beli itu? Luar biasa alat perlengkapan itu. Itu dia. Berubah-berubah. Siapa yang nyuruh mereka melakukan itu? Luar biasa ini. Luar biasa. Kita nggak punya tempat. Maka satu ketika nanti saya sudah bilang sama Pak LSM Perintis, Endra, take attention. Dulu kau. Ya. Dia langsung berbicara kau pun nggak nanti yang lain-lain lari dari mana. Saya minta Pak Hendra cobalah buat satu uraian, satu usul nanti kepada Pemko dan DPRD bahwa salah satu persyaratan pendirian atau pembangunan gedung publik, space untuk ibadah harus ada. Jangan di bawah tangga, amis dan sebagainya itu. Masa Anda itu harus begini? Apa nggak diperlukan? Asumsi umum di kota-kota selain di kota kampungnya Pak Nirbaho, kamu kami sama sedang kami. Di luar itu, kalau ada gedung pabrik yang mempekerjakan 100 lebih, asumsi umum antara 60 sampai 75% dan ke atas itu adalah orang Muslim. Orang Muslim itu paling tidaknya 3 kali dalam satu hari harus melaksanakan sholat di tempatnya, di tempat dia kerja. Maka apa ini tidak menjadi sesuatu? Jangan dituduh saya itu negara Islam mau bikin apa. Tidak. Tapi katanya agama perlu. Bagaimana ini Bapak-Bapak? Jadi ini usul sebentar lagi akan kita ajukan ke DPRD dan kota. Berkelahi lagi kita nanti itu. Saya jamin berkelahi lagi nanti. Berkelahi. Karena pemahamannya beda-beda. Karena dihitung saya ekonomis. 1 meter berapa itu? Maaf cakap. Bagaimana orang Islam ini katanya? Jangan begitu Bapak. 7. Siapapun akan dapat menangkap dengan jelas bahwa membiarkan isu gedung nasional Medan berkembang terus akan dapat menurunkan popularitas dan elektivitas wali kota Medan Julmi Eldin yang barang tentu akan sangat merugikan rencana untuk maju kembali dalam pencalonan periode kedua. Kalau ada bantahan saya terima mengenai ini. Kalau ada bantahan. Padahal secara teoritis diyakini wali kota Medan Julmi Eldin dapat menggunakan kewenangan untuk segera menghentikan perkembangan kasus ini. Segera pertimbangan, jika ketua Yayasan Dana Gedung Nasional pertama adalah wali kota Medan ke-8, yakni Jaidin Purba. Itu ketua yayasan pertama Pak Unggul. Jadi bukan wali kota pertama. Wali kota pertama kita Pak Unggul, David McKay, Londoner. Itu kawannya Pak Brahmendra. Hidungnya sama panjangnya. Baron McKay. Ya, David McKay. Jadi Jaidin Purba itu ketua yayasan pertama betul, tapi dia adalah wali kota ke-8. Ya. Mengapa wali kota Medan Julmi Eldin tidak proaktif menginventarisasi dan mengintervensi masalah ini sehingga kekeseluruhan bisa diakhiri? Saya yakin beliau punya wewenang. Tarik aja surat itu, saudara ketua DPRD Kota Medan, termasuk ketua komisinya Adinda Arif. Kami batalkan ini karena mendengar rakyat sudah marah dan memang kita ada kehilafan. Dalam prosesnya pun itu sudah ada pengakuan dari yayasan bahwa tidak betul ada kesepakatan seluruh pengurus yayasan yang diprasyaratkan di dalam surat itu. Pak Unggul ini ada. Dan itu pidana. Dengan alasan-alasan substantif itu, sekarang juga Pak Wali Kota kita ini bisa membuat
Satu, penarikan kembali dan membatalkan surat itu. Elektabilitas naik 2 kali lipat. Kalau dibatalkan itu, kalau tidak sekaligus selesai. Tim Jumeli rupanya ada di sini. Ada di sini. Lapangan Merdeka belum. Oh iya. Masih panjang. Kalau mau ada segera. Sebentar, hadirin sekalian ya. Dengar. Yang saya susun ini perlu untuk kita. Tidak semua hadir dalam setiap event, tapi saya sudah coba rangkumkan supaya nanti kita mendapatkan bahan-bahan yang sama. Pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya itu ditegaskan bahwa cagar budaya hanya dapat dimiliki dan atau dikuasai oleh negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Hukum nasional bukan loh, milik hukum adat. Matikan itu Pak Sabar. Kecuali Anda mau membuat Pak TWH datang. Iya, kita udah lihat tuh. Udah lihat. Nanti persilakan giliran beliau. Gedung Nasional Medan dan kawasannya adalah milik masyarakat Sumatera Utara. Didirikan oleh Gubsu pertama SM Amin. Dan meskipun selama ini dia menangkan pengelolanya kepada Yayasan Dana Gedung Nasional, itu tidak berarti ia memiliki kewenangan untuk memperlakukan gedung nasional hingga kehilangan karakter gedung itu. Selalu kita dengar dari orang-orang pengusung gagasan pengalihfungsian lahan bahwa gedung nasionalnya sendiri tidak diganggu, bahkan dirawat. Mereka penganut paradigma lama yang belum pernah memahami kemajuan upaya kebangsaan yang termuat dalam Undang-Undang 11 itu, terindikasi bahwa lebih ingin recehan daripada pengabadian sejarah. Ucapan tadi saya sudah sering dapat dari Pak Unggul, tapi alhamdulillah kemarin beliau ke Jakarta, saya bilang di Eropa pun PM Tambunan hadir hari ini, kirimlah satu pesawat supaya dia dibawa ke Medan, supaya beliau bicara di depan orang yang lebih luas. Jangan hanya saya saja yang mendengar itu. Dan sudah saya tulis kemarin di Waspada pada hari Senin yang lalu. Banyak orang yang nggak percaya. Unggul itu yang mana? Aku nggak kenal katanya. Inilah PM Tambunan yang menjadi salah satu source saya ketika menulis artikel pada tanggal berapa kemarin hari Senin yang lalu itu. Jadi kawan-kawan di yayasan, saya ingin kembalikan ingatan dulu. Ada pertempuran yang lebih dahsyat dari sini, 20 kali lebih dahsyat pada tahun 99 itu. Maka saya bilang saya nggak gentar yang sekarang. Ini ece-ece. Kalau dibanding tahun 99 itu, kita berhasil meyakinkan Pak Abdillah di sini dan dia berucap, abang-abang kata 66, selagi Dilah yang menjadi wali kota, abang-abang yakinlah Dilah akan urus ini seluruhnya, termasuk tugu yang abang-abang 66 dirikan yang dekat kereta api. Pak Unggul, benar saya enggak? Ya, itu dijanjikan oleh Pak Dilah waktu itu. Kita berhasil mendapatkan uang berapa ratus juta, saya tidak tahu persis, tapi Pak Dilah mengatakan kalian tidak usah beribut-ribut untuk mengambil proyek itu, dicari yang lain aja. Sebab kalau 66 nanti akan berkelahi juga. Samsul Komar ngiler betul, mau jadi pemborongnya waktu itu, ngecek dan sebagainya. Tapi Bang Jaka tidak mau. Mundur kau Sur, kau masih anak-anak, cen-cen kau, ini urusan orang bapak-bapak. Kan gitu. Lalu kita pergi ke gubernur. Gubernur bilang, saya tidak peduli itu milik saya sebagai gubernur, milik Pemprov maksudnya, atau milik kota. Faktanya memang SM Amin, gubernur pertama kita itulah yang menggagas itu, membangun itu, peletakan batu pertama. Uang dia nggak punya, dibuatlah berbagai macam usaha jual kompor, dan kemudian di lapangan Merdeka dilakukan bazar pasar malam untuk receh demi receh. Abu Sofyan tidak hadir di sini, dia akan bersaksi bahwa aku ikut. Tapi Koto ada di sini, berdiri Bang Koto. Ikut dia di situ. Tidak ada uang APBD seperti yang sekarang. Nggak ada Cina yang mau ngasih uang sama kita waktu itu. Kita hanya menggunakan uang-uang kita. Dan jadilah logikanya, dalam keadaan rakyat miskin seperti itu mampu membuat gedung yang sangat prestisius waktu itu, orang sekarang ngeceknya nggak mampu, mau jual dia. Astagfirullah. Selalu
terdengar alasan klasik dari orang pro pengalih fungsian lahan gedung nasional bahwa selama ini sulit mendapatkan dana, tetapi belakangan kita menyadari ada indikasi ketertutupan dalam yayasan ini, sehingga anak dan menantu pun bisa menjadi pengurus. Pak pengacara, mau jelaskan nanti ahli hukum, yayasan publik bolehkah digilirkan ke pengurusannya di antara kerabat, saudara dan sebagainya? Yayasan publik loh. Saya punya yayasan keluarga, Yayasan Bani Abdullah. Modal dasarnya adalah harta warisan peninggalan ayah saya yang bernama Abdullah itu. Anggotanya semua kami. Tapi kalau yang sekarang tidak bisa itu, tidak bisa. How could it be? Ini persoalan betul. Kemana Pak Sampurno ini? Jangan jadi laporan nanti nih. Iya, perlu kita siapkan apa? Ini Kalau Pak saya. main, Ini Pak saya. Ini adik saya juga. karena Jadi tata orang kota lain. yang terburuk di Indonesia. Dengar Pak, apa ya? Sebetulnya jika mereka tidak mampu, wajarlah mereka menyerahkan mandatnya. Dan jika mereka tidak mampu juga, maka serahkan. Misalnya dia tidak mampu apa-apa pun, serahkan kepada pemerintah kota atau publik. Saya lebih cenderung begitu. Orang dia sudah give up, yang dia tahu Lego, yang tahu Lego, nggak ada uang, macam mana mau dibikin katanya. Dari dulu begitu. Kalau bangun bisa, merawat tidak bisa, susah juga. Jadi serahkan kepada wali kota. Wali kota melakukan apa yang layak untuk itu, tapi jangan dijual lagi oleh wali kota. Harus kita proteksi dengan sebuah Gubernur naik kelas. ini bukan lagi. Aku sebetulnya Pak Effendi memblok ini persoalan jangan sampai dulu melebar ke provinsi. Kalau sudah melebar, perkelahian lagi di situ itu kami punya kata Brilian Muhtar. Tahu lah apa maksud dia kan? Nah, saya sudah datanginya, Bang Saiful. Saya bisa memediasi dengan kutu jangan kursiku, bukan kursi dia, kursiku aja, tidak. Jadi sudah ada keinginan dari sana. Orang-orang DPRD Medan pun bilang kepada saya, Bang, bikinlah surat ke semua pimpinan partai provinsi kata. Saya ngerti maksudnya itu, supaya lebih keruh ini. Nah, dan orang tidak suka Eldin mau maju periode kedua, kan ini intinya sekarang itu. Iya. Ya, itu ya. Lanjut. Oke. Ada baiknya kini kita telusuri lebih mendalam proses pengajuan permohonan alih fungsi lahan gedung nasional. Dalam surat PLT Wali Kota Medan nomor 593/2781 perihal permohonan perubahan itu disebutkan adanya prasyarat pernyataan persetujuan dari seluruh pengurus yayasan dan eksponen 6. Nah, Pak Unggul sudah ada di sini sudah membuat testimoni syarat ini tidak terpenuhi. Pernyataan persetujuan dari seluruh yayasan. Tahu pun tidak ini Pak Unggul. Setahu beliau dulu tahun 2000 sertifikat tanah itu hilang dan mereka surati pengembang yang pernah bekerja sama tidak mau kembalikan sertifikat. Mereka korankan, tiba-tiba sertifikat itu ada di kantor Wali Kota Medan, dibawa oleh seseorang untuk pengusulan peralihan. Kata Pak Unggul itu pidana. Karena Pak Unggul bukan ahli pidana, nanti kita tunggu ahli pidana bicara mengenai itu. Sama seperti saya, Pak Unggul tidak tahu itu. Kemudian syarat kedua, pernyataan dari eksponen 66. Siapakah eksponen 66 ini Bapak Ibu sekalian? Kalau berdasarkan perjanjian tahun 2000, eksponen 6 adalah Yayasan Gedung Juang 66 dan Dewan Pengurus 66. Mengapa? Karena dua inilah yang digandeng oleh Yayasan Dana Gedung Nasional yang sudah give up waktu itu untuk bersama-sama mengurus gedung itu dan berkantor di situ. Yayasan itu. Jadi dengan digandengnya yang dua ini, tiga institusi yang atau organisasi berkantor sana. Yayasan Dana Gedung Nasional, Yayasan Gedung Juang 66 dan Dewan Pengurus Angkatan 6. Saya mau bertanya kepada Bang Marjuki selaku Ketua Dewan Pengurus Angkatan 6, adakah persetujuan tertulis atau lisan dari organisasi yang Abang pimpin tentang rencana ini? Tidak ada. Bersediakah Bang Juki sekarang membuat bahwa kalau ada orang yang menyatakan persetujuan itu adalah pemalsuan dan akan dipidana? Ya. Suaranya.
sakit abang ini. Jangan lagi, udah nangis dari rumah tadi bawa ada nangis. Kemudian yang kedua, unsurnya adalah Yayasan Gedung Juang 66. Di sini ada Samsul Komar. Ketuanya adalah almarhum Dr. Haji Jakaria Siregar. Sudah meninggal. Abang ada? Ada wakil sekretaris. Oke, sekretaris. Jadi ada 2 di sini orang. 3 sama Pak Unggul lagi. Apakah kalian bertiga pernah mendengar atau secara diam-diam, secara orang-orang, per orang, memberi persetujuan tertulis atau lisan kepada Alfredo untuk mengalihfungsikan lahan gedung nasional? Saya tanya sekarang. Tidak ada. Bersediakah saudara-saudara membuat pernyataan bahwa kalau ada orang yang membuat pernyataan tulis serupa itu adalah palsu dan wajib dipidanakan? Siap. Baik, terima kasih. Validitas pemenuhan persyaratan itu sangat diragukan dan sangat disesatkan pula Pemko Medan tidak sejeli yang semestinya. Kalau di DPRD saya dengar, oh ini bola panas lempar ke kita, gitu dia. Ya mungkin sampai di situ ya, bagaimana tidak kan gitu ya. Nah, kita proseslah katanya. Bola panas katanya di sana. Pertama, kita tidak meragukan integritas beberapa orang yang kini masih duduk dalam kepengurusan yayasan, dan kita yakin mereka tidak akan menyetujui rencana alih fungsi itu. Jadi ada sekian orang itu, dan strukturnya kita menandai ini masih memiliki integritas, dan kita tidak melakukan itu. Kedua, siapa sebetulnya yang dimaksud dengan F66? Kita sudah jelaskan tadi, dan mereka sudah bertanya, menyatakan sikap. Yang terakhir, yang 11. Akhirnya sebuah penegasan ulang perlu disampaikan bahwa menyadari dampak buruk alih fungsi gedung nasional, kemungkinan ekses politik yang tidak terberikan, maka sebagaimana dituntut secara imperatif oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, kami mohon kiranya Bapak Wali Kota berkenan untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, menarik kembali dan membatalkan surat PRT Wali Kota Medan yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Medan tanggal 25 Februari 2014 nomor 593 2781 perihal permohonan perubahan peruntukan tanah yang terletak di Jalan Sutomo, sudut Jalan Veteran, Kelurahan Pando Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, atas nama Saudara Insinyur Haji Alfredo. Dengan begitu, proses pembahasannya di DPRD Kota Medan dapat segera dihentikan. Menurut jadwal, pada hari Senin 16 Maret 2015, DPRD Kota Medan akan melakukan pengambilan keputusan persetujuan alih fungsi lahan gedung nasional. Jika ada pertanyaan landasan hukum untuk tindakan ini, maka yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi telah mencontohkan pembatalan pencalonan tunggal Kapolri Komjen Budi. Tujukan itu lebih dari cukup dan untuk maslahat negara. Artinya begini, apa landasan hukum kalau Pak Wali Kota mengambil membatalkan surat itu? Pak Presiden membatalkan Komjen, udah tarik, selesai. Karena menemukan hal-hal ini. Saya takut nanti nggak ada rem pula DPRD. Tanggal 16 mereka akan menyetujuinya, ya kan? Persetujuan di dalam apa itu? Ya, persetujuan peralihan, menentukan ya. Jadi saya takut nanti sebelum lebih banyak energi kita keluar, kan tengkar ini akhirnya, tengkarnya kalau damai begini bagus. Tapi kalau Anwar sudah marah bagaimana itu? Nah, saya tak jamin. Jadi sebelum itu terjadi, saya ingin Pak Wali Kotanya, udahlah kami tarik itu. Saya sudah persoalannya. Kalau ada yang ribut-ribut di mana-mana, Komjen BG juga ditarik dari pencalonan tunggal malah. Dan ini demi masalah bangsa. Yang kedua, segera menetapkan Gedung Nasional Medan sebagai gedung bersejarah, dan dalam waktu tidak terlalu lama menetapkan gedung itu dan kawasannya sebagai kawasan cagar budaya. Secara teknis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan bahwa penetapan status cagar budaya cukup dengan surat kepala daerah, bupati, wali kota. Memang ada registernya sampai tingkat nasional, itu urusan berikutnya. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 bagian ketiga tentang penetapan, pada pasal 33 ayat 1 disebut, bupati, wali kota mengeluarkan penetapan status cagar budaya paling lama 30 hari setelah rekomendasi diterima tim ahli cagar budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi dan atau satuan ruang geografis yang didaftarkan sebagai cagar budaya.
secara substantif petisi penyelamatan gedung nasional yang dihasilkan seminar pada tanggal 18 Februari yang lalu